Cinta adalah suatu keputusan. Pemuda, kalau begitu, ayo kita dengarkan jawabannya. Kalau orang yang ditakdirkan untuk kita tidak ada, atas dasar apa kita memutuskan menikah? Menikah berarti mengambil keputusan memilih satu orang saja dari seluruh dunia ini, bukan? Tentunya kau tidak akan berkata bahwa ini hanya tentang memilih berdasarkan hal-hal seperti penampilan, kedudukan finansial, dan kedudukan sosial seseorang, bukan? Filsuf, pernikahan bukanlah perihal memilih target. Pernikahan adalah tentang memilih cara hidup kita. Pemuda, memilih cara hidup. Kalau begitu, targetnya bisa siapa saja? Filsuf, pada akhirnya, ya. Pemuda, jangan main-main. Siapa yang akan mengakui pernyataan seperti itu? Cabut pernyataan itu, cepat cabut pernyataan itu. Filsuf, aku mengakui bahwa pandangan ini mendapatkan tantangan besar. Tapi kita mampu mencintai siapa saja. Pemuda, aku tidak bercanda. Kalau seperti itu adanya, memangnya kau bisa langsung keluar dan menemukan sembarang barang perempuan yang sedang berjalan di dekat sini tanpa tahu sama sekali siapa dirinya atau dari mana asalnya, lalu mencintai perempuan itu dan menikahinya. Filsuf, kalau aku memutuskan melakukannya. Pemuda, memutuskan? Filsuf, tentu saja, ada banyak orang yang merasa pertemuannya dengan seseorang adalah takdir, dan memutuskan menikah sesuai intuisi tersebut. Tapi takdir bukanlah nasib yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini terjadi hanya karena kita memutuskan percaya bahwa pertemuan itu telah ditakdirkan. Seperti yang Fromm komentari, mencintai seseorang bukanlah sekadar emosi yang intens. Mencintai adalah suatu keputusan, penilaian, dan janji. Tidak penting bagaimana pertemuan itu terjadi. Kalau di titik itu kita sudah memutuskan dengan mantap untuk membangun cinta sejati dan dihadapkan pada tugas yang harus diemban oleh dua orang ini, cinta dapat diwujudkan dengan siapa saja. Pemuda, tidakkah kau sadar, kau tengah meludahi pernikahanmu sendiri? Menurutmu, istriku bukanlah orang yang ditakdirkan untukku, dan siapa saja bisa menjadi pasanganku. Apakah kau berani berkata begini di depan keluargamu? Kalau kau melakukannya, ini berarti kau adalah nihilis yang keterlaluan. Filsuf, ini bukan nihilisme, ini kenyataan. Teori psikologi Adler meniadakan segala paham determinisme yang menganggap bahwa setiap kejadian atau tindakan, baik yang menyangkut jasmani maupun rohani, adalah konsekuensi kejadian sebelumnya dan ada di luar kemauan kita. Juga menolak paham fatalisme yang menyatakan bahwa manusia dikuasai oleh nasib. Orang yang ditakdirkan atau semacamnya itu bagi kita tidak ada. Dan kita tidak boleh menunggu sampai orang tersebut muncul. Menunggu tidak akan mengubah apapun. Aku tidak bermaksud mengalah dengan prinsip ini. Tapi, kalau melihat kembali tahun demi tahun yang telah kita jalani bersama pasangan, kita mungkin merasakan adanya suatu takdir di sana. Takdir dalam hal ini bukanlah nasib yang telah ditentukan sebelumnya. Takdir juga bukan sesuatu yang menimpa seseorang secara kebetulan. Dalam hubungan cinta, takdir seharusnya adalah sesuatu yang berkembang melalui upaya dua insan. Pemuda, apa maksudmu? Filsuf, aku yakin kau sudah paham. Takdir adalah sesuatu yang kau ciptakan dengan kedua tanganmu sendiri. Pemuda. Filsuf, kita tidak boleh menjadi hamba nasib. Kita harus menjadi penguasa nasib kita sendiri. Daripada mencari orang yang ditakdirkan untuk kita, kita membangun sejenis hubungan yang dapat disebut sebagai sesuatu yang telah ditakdirkan. Pemuda, tapi, secara konkret, apa yang menurutmu sebaiknya kita lakukan? Filsuf, kita menari, tanpa memikirkan masa depan yang tak pernah bisa kita pahami, atau takdir yang tak pernah ada. Kita hanya berpartisipasi dalam tarian pada saat ini dengan pasangan yang ada di hadapan kita. Adler menganjurkan tarian ini kepada banyak orang, termasuk anak-anak, sebagai kegiatan pengisi waktu senggang yang dilakukan oleh dua orang manusia yang bekerja bersama. Cinta dan pernikahan memang menyerupai tarian dansa yang dilakukan oleh sepasang manusia. Tanpa perlu memikirkan kemana tujuan mereka, mereka saling berpegangan tangan dan, dengan melihat langsung pada kebahagiaan yang ada pada hari ini, hanya pada momen yang dinamakan saat ini, mereka terus berdansa berputar-putar. Orang-orang akan membicarakan jejak tarian panjang yang telah kalian berdua ciptakan sebagai takdir. Pemuda, cinta dan pernikahan adalah tarian yang dilakukan bersama oleh sepasang manusia. Filsuf, kau sekarang sedang berdiri di pinggir lantai dansa kehidupan dan hanya mengamati orang-orang yang berdansa. Kau berasumsi, tidak mungkin ada orang yang mau menari dengan orang sepertiku. Tapi dalam hati, kau tak sabar menanti-nantikan pasangan takdirmu mengulurkan tangan kepadamu.
Kau melakukan segala sesuatu untuk bertahan sebisamu dan melindungi dirimu sendiri, agar kau tidak merasa lebih sengsara lagi, dan supaya kau tidak mulai membenci dirimu sendiri. Ada satu hal yang perlu kau lakukan. Peganglah tangan orang yang ada di sisimu, dan cobalah melakukan dansa terbaikmu pada saat itu. Takdirmu akan dimulai dari sana. Memilih gaya hidupmu kembali. Pemuda, lelaki yang menonton di pinggir lantai dansa. Haha, seperti biasa, kau memperlakukan orang lain seperti kain lap usang. Masalahnya, aku sudah berusaha melakukan tarian itu, aku benar-benar sudah berusaha melakukannya. Maksudku, aku pernah punya seseorang yang bisa kusebut pacar. Filsuf, ya, aku yakin begitu. Pemuda, tapi itu bukanlah jenis hubungan yang akan mengarah pada pernikahan. Baik aku maupun dia, kami tidak bersama karena saling mencintai. Hubungan itu terjadi semata karena kami ingin bisa berkata bahwa aku pacarnya dan dia pacarku. Kami berdua paham betul bahwa hubungan kami suatu kali akan berakhir. Kami tidak pernah sekalipun membicarakan masa depan kami bersama, apalagi menikah. Hubungan ini hanya sementara. Filsuf, di hari-hari masa muda kita, memang ada hubungan yang seperti itu. Pemuda, apalagi, sejak awal aku memandang dirinya sebagai kompromi. Aku bicara dalam hati, keluhanku banyak, tapi aku tidak dalam posisi berpikir terlalu muluk. Dengan dia, aku bisa hidup sesuai kemampuanku. Kurasa dia barangkali memilihku untuk alasan yang sama. Yah, kalau dipikir-pikir lagi sekarang, ini cara berpikir yang cukup memalukan. Sekalipun fakta bahwa aku tidak bisa berpikir terlalu muluk itu memang benar. Filsuf, baguslah kalau kau berhasil menghadapi perasaan itu. Pemuda, jadi, aku benar-benar ingin menanyakan ini padamu. Apa yang membuatmu bertekad menikah? Bagi kita, pasangan takdir atau semacamnya itu tidak ada dan kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di masa depan. Selalu ada kemungkinan bahwa orang yang lebih menarik akan datang. Kalau kau menikah, kemungkinan itu akan hilang. Tapi saat itu, bagaimana kita, maksudku engkau, bagaimana kau bertekad menikahi orang ini dan bukan yang lain? Filsuf, aku ingin bahagia. Pemuda, Filsuf, kalau aku mencintai orang ini, aku bisa menjadi lebih bahagia. Itulah yang kupikirkan. Saat dilihat lagi sekarang, aku sadar bahwa itu adalah mentalitas mencari kebahagiaan kita, yang jauh melampaui kebahagiaanku. Tapi waktu itu aku tidak tahu tentang Adler, dan tidak pernah memikirkan cinta dan pernikahan dengan logika. Aku hanya ingin bahagia, itu saja. Pemuda, nah, aku juga. Semua orang memutuskan hidup bersama karena berharap ingin bahagia. Tapi ini tentu tidak sama dengan menikah. Filsuf, tapi yang kau harapkan bukanlah kebahagiaan, bukan? Yang kau inginkan hanyalah membuat keadaan menjadi lebih mudah. Pemuda, apa? Filsuf, menantikan hubungan cinta memiliki kesulitannya sendiri. Tanggung jawab yang harus kita pikul berat, dan ada hal-hal menyakitkan serta kesulitan tak terduga yang mungkin menanti di depan kita. Apakah kita masih mampu mencintai saat dihadapkan dengan hal-hal tersebut? Apakah kita memiliki tekad untuk mencintai orang ini dan berjalan di sisinya, tak peduli apapun masalah yang harus dihadapi? Bisakah kita menjadikan perasaan itu sebagai janji? Pemuda, tanggung jawab, cinta. Filsuf, misalkan orang yang mengatakan, aku menyukai bunga, tapi membiarkan bunga-bunga itu layu. Orang ini lupa menyirami bunga-bunga itu, tak terpikir untuk memindahkan bunga-bunga itu ke pot lain atau menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk, dan hanya menaruh pot bunga di tempat yang terlihat bagus. Tentu saja, mungkin benar bahwa orang itu senang memandangi bunga-bunga tersebut. Tapi kita tidak bisa berkata bahwa orang itu mencintai bunga. Cinta adalah suatu pendekatan yang lebih berdedikasi. Sama halnya denganmu, kau menghindari tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh seseorang yang mencintai. Kau semata melahap buah dari gairahmu, tanpa menyirami bunganya atau menanam benihnya. Itu sebenarnya cinta sesaat yang hanya mementingkan kesenangan dan kenikmatan. Pemuda, aku tahu itu. Aku tidak mencintainya. Aku hanya mengambil keuntungan dari niat baiknya. Filsuf, ini bukan karena kau tidak mencintainya. Kau tidak tahu apa itu cinta. Kalau kau tahu, aku yakin kau pasti bisa membangun hubungan yang ditakdirkan dengan gadis itu. Pemuda, dengan dia, aku bisa, dengan dia. Filsuf, seperti yang Fromm katakan, cinta adalah tindakan iman, dan siapa yang sedikit beriman, ia juga sedikit mencintai. Adler memakai istilah keberanian sebagai ganti iman. Kau punya sedikit keberanian, jadi
kau hanya bisa sedikit mencintai. Karena tidak berani mencintai, kau berusaha tetap tinggal dalam gaya hidupmu di masa kanak-kanak, gaya hidup dicintai. Itu saja. Pemuda, dengan berani mencintai, aku dan dia bisa saja. Filsuf, ya, berani mencintai, yang artinya, berani bahagia. Pemuda, kau berkata seandainya aku berani bahagia waktu itu, aku bisa saja mencintainya, dan menghadapi tugas yang diemban oleh dua orang. Filsuf, dan kau pasti sudah meraih kemandirian. Pemuda, tidak, aku tidak mengerti, sebab ini hanya, cinta adalah segalanya, cinta adalah segalanya. Apakah cinta benar-benar satu-satunya cara bagi kita untuk menemukan kebahagiaan? Filsuf, cinta adalah segalanya. Orang yang menginginkan kehidupan yang mudah atau mencari jalan yang gampang dilalui mungkin menemukan kenikmatan sesaat, tapi tak akan bisa menangkap kebahagiaan yang sejati. Hanya dengan mencintai orang lainlah kita bisa dilepaskan dari sikap mementingkan diri sendiri. Hanya dengan mencintai orang lainlah kita bisa meraih kemandirian. Dan hanya dengan mencintai orang lainlah kita bisa sampai pada perasaan sosial. Pemuda, tapi bukankah kau pernah berkata kebahagiaan adalah perasaan telah berkontribusi? Dan, kalau memiliki perasaan telah berkontribusi, kita bisa menemukan kebahagiaan. Apakah itu bohong? Filsuf, kata-kata itu bukanlah kebohongan. Masalahnya di sini adalah metode yang kita gunakan untuk mendapatkan perasaan telah berkontribusi, atau lebih tepatnya, cara hidup kita. Pada dasarnya, kita seharusnya bisa berkontribusi bagi orang lain dengan semata berada di sana. Kita telah berkontribusi melalui keberadaan kita. Bukan dengan tindakan yang bisa dilihat. Tak ada perlunya melakukan sesuatu secara khusus. Pemuda, itu tidak benar. Tak mungkin hal semacam itu bisa benar-benar dirasakan. Filsuf, itu karena kau menjadikan aku sebagai subjek kehidupanmu. Saat kau mengenal cinta dan menjadikan kita sebagai subjek kehidupanmu, perasaanmu akan berubah. Kau akan mendapatkan perasaan kita yang sebenarnya yang meliputi seluruh umat manusia. Tempat orang-orang berkontribusi terhadap satu sama lain dengan semata hidup. Pemuda, aku akan mendapatkan perasaan mengenai diri kita yang sejati, bukan hanya dengan pasanganku, tapi juga seluruh manusia. Filsuf, dengan kata lain, kau akan mendapatkan perasaan sosial. Nah, aku tidak bisa memasuki tugas-tugasmu lebih jauh. Tapi kalau kau akan meminta saranku, aku barangkali akan mengatakan sesuatu yang seperti ini, belajarlah mencintai, jadilah mandiri, dan pilihlah hidup. Pemuda, belajarlah mencintai, jadilah mandiri, dan pilihlah hidup. Filsuf, lihat, fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Pemuda itu sekarang mengerti sepenuhnya cinta yang digambarkan oleh Adler. Kalau aku berani bahagia, aku bisa mencintai seseorang dan akan memilih kembali hidupku. Aku akan mendapatkan kemandirian sejati. Kabut tebal yang menghalangi pandangannya perlahan-lahan sirna. Tapi pemuda itu belum tahu bahwa yang menantinya di balik sirnanya kabut tersebut bukanlah padang rumput indah yang menyerupai Taman Eden. Mencintai, menjadi mandiri, dan memilih hidup. Ini akan menjadi jalan yang tidak mudah dilalui. Membuatnya tetap sederhana. Pemuda, itu kesimpulan yang wow. Filsuf, ayo kita akhiri diskusi kita di sini. Dan biarlah malam ini menjadi pertemuan terakhir kita. Pemuda, Filsuf, ruang belajar ini bukanlah tempat yang bisa dikunjungi berulang kali oleh anak-anak muda sepertimu. Dan yang lebih penting lagi, sebagai pendidik, tempatmu yang seharusnya adalah di kelas, dan kawan-kawan seperjuangan yang perlu kau ajak bicara adalah anak-anak yang akan hidup di masa depan. Pemuda, tapi aku belum lagi memahami semuanya. Kalau kita hanya berhenti di sini, aku pasti akan kehilangan arah, karena aku belum tiba pada langkah menuju pemahaman tentang Adler. Filsuf, kau memang belum mulai melangkah menuju pemahaman itu. Tapi kau sudah sampai di titik ketika kau meletakkan kakimu di langkah pertama. 3 tahun lalu, aku sudah mengatakan, dunia ini sederhana, dan hidup ini juga sederhana. Dan kini, setelah kita menyelesaikan diskusi kita hari ini, aku akan menambahkan satu hal lagi. Pemuda, dan itu adalah filsuf, bahwa dunia ini sederhana, dan hidup ini juga sederhana. Namun, membuatnya tetap sederhana bukanlah hal yang mudah. Di sanalah perjalanan kita melewati hari-hari biasa akan menjadi ujian bagi kita. Pemuda, filsuf, tahu tentang Adler, setuju dengan Adler dan menerima Adler saja tidak cukup untuk bisa mengubah hidup kita. Orang-orang seringkali berkata langkah pertama itu penting.
Segalanya akan baik-baik saja kalau kau bisa melewatinya. Tentu saja benar bila dikatakan bahwa poin yang paling krusial adalah langkah pertama. Tapi dalam kehidupan nyata, ujian di hari-hari biasa baru dimulai setelah kita mengambil langkah pertama itu. Yang diuji sebenarnya adalah keberanian kita untuk terus melangkah di jalan kita sendiri. Sama seperti perjalanan filsafat. Pemuda, itu benar-benar, hari-hari itulah yang ternyata menjadi ujian kita. Filsuf, kau mungkin akan berkonflik dengan Adler dalam banyak kesempatan. Kau akan merasa ragu-ragu, kau mungkin ingin berhenti melangkah, dan kau mungkin akan lelah mencintai serta ingin mencari kehidupan untuk dicintai. Dan kau mungkin ingin mengunjungi ruang belajar ini lagi. Tapi pada saat-saat itu, bicaralah dengan anak-anak, dengan kawan-kawan seperjuanganmu yang akan hidup di era selanjutnya. Dan jika memungkinkan, daripada sekadar mewarisi pemikiran Adler, cobalah mulai memperbaruinya. Pemuda, kita perlu memperbarui Adler. Filsuf, Adler tidak berharap teori psikologinya menjadi suatu pendidikan yang bersifat permanen dan diturunkan hanya di antara para ahli. Dia berharap psikologinya dapat diposisikan untuk semua orang dan terus berkembang, jauh dari dunia akademis, sebagai akal sehat orang-orang. Kita bukanlah agama yang dikaruniai kitab suci yang kekal. Dan Adler bukanlah pendiri agama yang harus dikeramatkan, melainkan seorang filsuf yang berdiri di level yang sama dengan kita. Zaman silih berganti, seni baru akan lahir, begitu juga berbagai hubungan dan kekhawatiran baru. Akal sehat secara umum perlahan-lahan akan bertransformasi seiring dengan perubahan zaman. Justru karena menghargai ide-ide Adler itulah kita harus terus memperbaruinya. Kita tidak boleh beralih menjadi kaum fundamentalis. Ini adalah misi yang dipercayakan kepada manusia yang akan hidup di era yang baru. Kepada kawan-kawan yang membentuk era baru. Pemuda, tapi bagaimana denganmu? Apa yang akan kau lakukan sejak saat ini? Filsuf, kurasa anak-anak muda lainnya yang mendengar kabar burung tentang aku akan datang. Sebab tak peduli sejauh mana perubahan zaman yang terjadi, kekhawatiran orang-orang tetap saja sama. Ingatlah, waktu yang diberikan kepada kita terbatas. Dan karena waktu kita terbatas, seluruh hubungan interpersonal kita terwujud dengan dilandasi perpisahan. Ini bukan istilah nihilisme, pada kenyataannya, kita bertemu untuk berpisah. Pemuda, ya, sudah pasti. Filsuf, jadi, ada satu hal yang bisa kita lakukan, yakni mencurahkan upaya yang tak kenal lelah dalam seluruh perjumpaan kita dan seluruh hubungan interpersonal kita, untuk mewujudkan perpisahan yang terbaik. Itu saja. Pemuda, upaya yang tak kenal lelah untuk mewujudkan perpisahan yang terbaik. Filsuf, kita mencurahkan upaya yang tak kenal lelah agar saat hari perpisahan itu tiba, kita bisa merasa puas karena bertemu dengan orang ini dan melewatkan waktu bersamanya bukanlah suatu kesalahan. Entah itu dalam hubungan kita dengan murid-murid kita, dalam hubungan kita dengan orang tua kita, atau dalam hubungan kita dengan orang yang kita cintai. Kalau misalnya hubunganmu dengan orang tuamu tahu-tahu terputus, atau hubunganmu dengan seorang murid atau teman berakhir, apakah kau bisa menerimanya sebagai perpisahan yang terbaik? Pemuda, tidak, itu terlalu. Filsuf, kalau begitu, kau tidak punya pilihan selain mulai dari sekarang membangun hubungan yang akan membuatmu merasa seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan hiduplah dengan sungguh-sungguh di sini pada saat ini. Pemuda, tidakkah ini sudah terlambat? Belum terlambat bagiku kalau aku mulai sekarang. Filsuf, belum terlambat bagimu. Pemuda, tapi mempraktikkan ide-ide Adler itu membutuhkan waktu. Kau malah berkata sendiri padaku, dibutuhkan separuh kehidupan yang kita jalani. Filsuf, ya, tapi itu pandangan seseorang yang meneliti Adler. Adler sendiri mengatakan sesuatu yang sangat berbeda dalam hal ini. Pemuda, apa yang dia katakan? Filsuf, sebagai tanggapan atas pertanyaan, adakah batas waktu bagi seseorang untuk berubah? Adler menjawab, ya, batas waktunya jelas ada. Lalu, sampai tersenyum jahil dia menambahkan, sampai pada hari sebelum kau bertemu dengan Sang Pencipta. Pemuda, haha, benar-benar minta ampun. Filsuf, mulailah mencintai, dan berupayalah dengan tak kenal lelah mewujudkan perpisahan terbaik dengan orang yang kita kasihi. Tak ada perlunya mengkhawatirkan batas waktu atau hal-hal semacam itu. Pemuda, apakah menurutmu itu sesuatu yang bisa kulakukan? Berupaya dengan tak kenal lelah? Filsuf, tentu saja. Sejak bertemu 3 tahun lalu, kita sudah mengabdikan diri pada upaya-upaya tersebut. Dan sekarang, dengan cara ini, kita mendekati perpisahan yang terbaik.
Kita seharusnya tak memiliki penyesalan tentang waktu yang kita habiskan bersama. Pemuda, tidak, sama sekali tidak. Filsuf, aku bangga bisa berpisah dengan perasaan yang begitu menyegarkan. Bagiku, kau adalah teman terbaik yang pernah ada. Terima kasih banyak. Pemuda, oh, ya, tentu saja aku juga berterima kasih. Aku bersyukur mendengarnya, sungguh. Tapi aku tidak yakin aku layak menerima perkataan itu. Apakah kita benar-benar perlu berpisah? Tak bisakah kita bertemu lagi? Filsuf, ini adalah kemerdekaanmu, kemandirianmu, sebagai seorang pecinta hikmat, dan sebagai seorang filsuf. Bukankah aku sudah mengatakannya 3 tahun lalu? Bahwa jawaban-jawaban itu seharusnya bukan sesuatu yang kau dapatkan dari orang lain, melainkan kau temukan sendiri. Kau sudah siap melakukannya. Pemuda, kemerdekaan, darimu. Filsuf, aku sudah menerima pengharapan besar hari ini. Murid-muridmu akan lulus, dan mencintai seseorang suatu hari nanti, lalu mencapai kemandirian dan menjadi orang dewasa yang sesungguhnya. Dan suatu hari nanti, akan ada berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus murid yang seperti itu, dan mungkin era Adler akhirnya akan tiba. Pemuda, sebenarnya itulah tujuanku 3 tahun lalu, saat aku mulai menjalani dunia pendidikan. Filsuf, tak pelak lagi. Kaulah yang akan mewujudkan masa depan itu. Kau tidak bisa melihat masa depan karena ada kemungkinan-kemungkinan yang tak terhitung banyaknya di sana. Kita bisa melihat masa depan, dan justru karena itulah kita bisa menjadi penguasa atas nasib kita sendiri. Pemuda, benar, aku tidak bisa melihat apa-apa di depanku. Sama sekali tidak ada, hampir terasa seperti sesuatu yang baru dan menggairahkan. Filsuf, aku tak pernah sekalipun menerima murid, dan dalam seluruh interaksiku denganmu, aku sangat berhati-hati untuk tidak memandangmu sebagai murid. Tapi sekarang, setelah mengutarakan segala hal yang perlu disampaikan kepadamu, aku merasa akhirnya telah memahami sesuatu. Pemuda, dan apakah itu? Filsuf, yang kucari selama ini bukanlah seorang murid atau penerus, melainkan rekan seperjalanan. Kau barangkali akan memberiku dorongan di sepanjang perjalananku, sebagai rekan yang tak tergantikan, yang menjunjung tinggi idealisme yang sama denganku. Sejak saat ini, dimanapun kau berada, aku yakin akan terus merasakan keberadaanmu di dekatku. Pemuda, ya, aku akan terus melangkah. Aku akan melangkah di sisimu, selalu. Filsuf, nah, sudah waktunya mengangkat kepala dan kembali ke kelas. Murid-muridmu sedang menunggu, dan era baru tengah menanti kalian semua. Ruang belajar sang filsuf yang terisolasi dari dunia luar. Keluar selangkah saja dari pintu itu, ada kekacauan yang menantiku. Suara berisik dan pertengkaran dan kehidupan sehari-hari yang tak berujung sedang menungguku. Dunia ini sederhana, dan hidup ini juga sederhana. Namun, membuatnya tetap sederhana itu tidak mudah, dan di sanalah hari-hari biasa yang dilewati akan menjadi ujian bagi kita. Ini benar, tak perlu diragukan lagi. Meskipun demikian, aku akan terjun lagi ke dalam kekacauan itu. Sebab kawan-kawan seperjuanganku, murid-muridku, hidup di tengah-tengah suatu kekacauan besar. Karena disitulah aku hidup. Pemuda itu menghela napas dalam-dalam, dan dengan tekad kuat tanpa kompromi membuka pintu. Lanjut part 15.